Oke, baik anakku sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang kalor ya, tentang kalor. Apa itu kalor? Untuk memahami kalor itu apa, kita akan mulai dari eh, fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan besi dijemur pada terik matahari. Besi dijemur pada terik matahari, apa yang terjadi? Tentu saja besi itu akan menjadi panas ya. Jadi suhunya naik. Berarti ada sesuatu yang membuat suhu dari batang itu, besi itu menjadi panas ya, menjadi naik suhunya. Kemudian salah satu ujung batang besi dipanasi. Apa yang terjadi dengan ujung batang yang lain? Tentu saja kalau ujung batang besi dipanasi ya, salah satu ujungnya, maka ujung batang yang lain yang tidak dipanasi pun lama-lama akan menjadi panas juga ya. Berarti ada sesuatu yang mengalir dalam batang besi tersebut ya, yang mengakibatkan ujung batang yang lain itu menjadi naik suhunya ya gitu. Kemudian air dipanasi terus, apa yang terjadi? Air dipanasi terus, apa yang terjadi? Tentu saja airnya akan naik suhunya kan. Setelah naik suhunya dipanasi terus, dia akan mendidih ya. Dan saat mendidih dipanasi terus, dia akan habis airnya ya. Tentu airnya akan habis. Airnya menguap. Berarti berubah wujud dari zat cair menjadi gas ya. Berarti ada sesuatu yang membuat air itu berubah wujud ya. Nah, sesuatu yang membuat perubahan-perubahan yang tadi itu ya, besi menjadi panas ya, kemudian ada sesuatu yang mengalir ya kan, ada dalam batang besi yang dipanasi, kemudian yang menguapkan air. Nah, itulah kalor ya, itulah kalor gitu. Jadi kalor itu apa? Ini kenyataan dalam di alam ini ya, ternyata energi itu bisa berpindah ya. Jadi energi yang sudah kita pelajari ya, itu bisa berpindah. Nah, dan fenomenanya di alam ini, energi secara spontan berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ya, ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Nah, energi yang berpindah tadi karena faktor perbedaan suhu ya, disebutnya dengan kalor gitu. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah ya, karena perbedaan suhu ya, karena faktor perbedaan suhu gitu. Secara spontan berpindahnya dari suhu yang lebih tinggi ya ke suhu yang lebih rendah gitu ya. Sehingga berarti kalor itu ya energi ya, energi. Berarti dimensinya sama, besarannya sama itu energi ya. Kalau dia merupakan besaran yang sama ya, maka secara umum ya satuan dari kalor itu ya sama dengan satuan dari energi, yaitu joule ya, satuannya joule. Tapi secara khusus untuk kalor ya, itu satuannya adalah kalori. Kalori. Nah, apa itu satu kalori? Nah, satu kalori itu, ini definisinya ya, kalori yang dibutuhkan 1 gram air murni ya, atau H2O rumus kimianya, agar terjadi kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, coba ya, berarti 1 gram ya, misalkan ini 1 gram air ya, suhu awalnya 20 derajat Celcius, kemudian naik 1 derajat, dipanasi ya, berarti itu menjadi 21 kan, kalau naik 1 derajat ya, 21 derajat Celcius suhunya sekarang. Nah, ini keadaan seperti ini disebutnya ya, berarti kita memberi kalor sebanyak sebesar 1 kalori, artinya ya, 1 kalori. 1 gram naik 1 derajat Celcius untuk air murni, maka itulah 1 kalori ya. Nah, sehingga kalau misalkan kalau yang setiap 1 gram ya naik 1 derajat Celcius ya, itu 1 kalori. Kalau 2 gram berapa? Kalau 2 gram dia bila naik 1 derajat Celcius, tentu saja kalau 2 gram itu berarti 2 kalori kan, karena setiap 1 gram
naik 1 derajat Celcius, maka itu artinya dia 1 kalori. Berarti kalau 2 gram ya berarti 2 kalori kan gitu ya. Terus kalau misalkan ini jadi berapa kalori yang dibutuhkan 2 gram air murni agar terjadi kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius tadi itu ya, berarti 2 kalori ya. 2 kalori. Nah, sekarang kalau massa 1 gram, 1 gram suhunya naik 3 derajat Celcius. Tuh lihat ya. Dari 20 menjadi 23 derajat Celcius. Berarti naiknya suhunya berapa? 3. Tuh, berapa kalori yang dibutuhkan 1 gram air murni agar terjadi kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius? Itu saja kalau 1 gram aja untuk naik 1 derajat Celcius itu 1 kalori. Berarti kalau 1 gram naiknya 3 derajat Celcius berapa? Yang 1 Celcius adalah 1 kalori, kalau yang 3 Celcius berarti 3 kalori kan. Nah, 3 kalori. Nah, berarti ini untuk 1 gram air murni naik suhunya 3 derajat Celcius berarti dia butuhkan 3 kalori. Nah, ingat, 1 gram bila naik 3 derajat Celcius berarti 3 kalori. Nah, sekarang kalau 2 gram naiknya 3 derajat. Udah tadi yang 1 gram aja kalau naiknya 3 derajat ya Celcius, maka 3 kalori. 1 gram aja. Tapi kalau yang 2 gram berapa? Berarti 6. Berarti 2 kali 3 ya. 6 kalori itu lihat tuh. Karena yang 1 gram aja naik 3 derajat 3 kalori, maka kalau 2 gram berarti 6 kalori ya. Betul. Oke. Ini pengaruh kalor ya. Bagaimana itu pengaruh kalor? Yang pertama adalah perubahan suhu. Nah, jadi kalau benda suhunya naik ya, maka artinya benda itu dia menerima kalor ya. Sebaliknya kalau benda menerima kalor, suhunya akan naik menjadi lebih tinggi ya. Nah, dan kalau benda itu melepaskan kalor ya, nah itu suhunya akan turun. Begitu pula kalau kalau benda itu suhunya turun, berarti benda itu melepaskan kalor ya. Terjadi perubahan suhu. Nah, itu pengaruh yang pertama. Yang kedua, perubahan wujud. Nah, di perubahan wujud ini ya, anak sekalian, benda itu umumnya ada 3 wujud, padat, cair, dan gas. Nah, kalau benda padat berubah menjadi cair, dari cair menjadi gas, maka dikatakan dia memerlukan kalor ya. Berarti bendanya kalau berubah wujud dari padat menjadi cair, berarti dia menerima kalor ya, gitu artinya. Dari cair menjadi gas, dia pun sama menerima kalor, menguap ya. Tadi itu yang mendidihkan air ya kan, dipanasi terus airnya kan habis, berarti air itu menerima kalor gitu ya. Kemudian kalau sebaliknya dari gas menjadi cair, dari cair menjadi padat, itu adalah melepaskan kalor ya. Jadi si zatnya kalau berubah dari gas menjadi cair ya, maka zat gas itu dia melepaskan kalor. Begitu pun dari cair menjadi padat juga melepaskan kalor ya gitu. Ada nggak sih dari padat menjadi gas? Ada, langsung dari padat menjadi gas ya. Sublimasi ya. Kamper misalkan kan, itu sama juga itu dia. Kalau dari padat menjadi gas berarti dia menerima kalor ya. Memerlukan kalor ya, memerlukan kalor. Sebaliknya dari gas menjadi padat ya, melepaskan kalor ya. Oke, itu barangkali mudah-mudahan semuanya memahami ya tentang kalor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.